Ada saatnya dalam hidup di mana kita berhenti karena lelah, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kita menyadari tak semua yang kita kejar memang layak untuk dikejar. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa nilai diri kita bergantung pada seberapa keras kita dicintai, diterima, atau diakui. Kita berpikir, jika kita cukup baik, cukup sabar, cukup tulus, mereka akan melihat kita, memahami kita, menghargai kita. Namun dunia tak selalu menanggapi dengan keadilan yang kita harapkan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari kehilangan, tetapi dari keterikatan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Termasuk di dalamnya, orang-orang yang tak melihat nilai kita, meski kita telah memberi segalanya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang berbuat salah padamu, pikirkanlah, apakah kamu kehilangan sesuatu yang benar-benar milikmu? Sebab pada akhirnya, yang bukan untukmu tak akan menetap. Dan yang tak menghargaimu, tak pernah benar-benar memilikimu. Berhentilah mengejar mereka yang menjauh dari hatimu. Berhentilah menukar kedamaian jiwamu demi diterima oleh orang yang bahkan tak mengenal nilai dirimu yang sejati." Ada kebebasan yang luar biasa ketika kita belajar untuk tidak memaksa, tidak menuntut, tidak memohon, agar orang lain melihat kita dengan cara yang kita harapkan. Ketenangan hadir bukan ketika kamu berhasil mendapatkan cinta dari luar, melainkan ketika kamu menemukan cinta yang utuh di dalam dirimu sendiri. Jadi, berhentilah mengejar, belajarlah diam. Dan dalam diam itu, temukan dirimu yang selama ini hilang di tengah kebisingan dunia. Pelajaran 1. Melepaskan kendali atas apa yang tak bisa kamu ubah. Ada masa dalam hidup ketika kau merasa seperti sedang menahan air dengan tangan kosong. Semakin keras kau berusaha menggenggam, semakin deras ia lolos di sela-sela jari. Begitulah kehidupan, dan begitulah juga orang-orang yang datang dan pergi tanpa izin darimu. Kita tumbuh di dunia yang mengajarkan bahwa kerja keras dan ketulusan selalu membawa hasil. Bahwa jika kau cukup baik, cukup sabar, cukup berkorban, dunia akan memberimu imbalan yang setimpal. Namun seiring waktu, kita belajar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai logika itu. Terkadang, kau telah melakukan segalanya dengan benar dan tetap kehilangan sesuatu yang berarti. Terkadang, yang kau cintai tidak memilihmu, yang kau perjuangkan tak menghargaimu, dan yang kau doakan justru menjauh. Dan di titik itulah, kebijaksanaan Stoik mulai berbicara dengan suara lembutnya. Kita menderita bukan karena kejadian, tetapi karena cara kita memandang kejadian itu. Kata Epictetus itu bukan sekadar kutipan, melainkan jalan keluar dari belenggu yang tak terlihat. Keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang tak pernah menjadi milik kita. Manusia modern hidup dalam ilusi kendali. Kita ingin mengatur segalanya, hasil pekerjaan, cinta orang lain, masa depan, bahkan pandangan orang terhadap kita. Kita lupa bahwa dunia ini bukan alat musik yang bisa kita mainkan sesuka hati, melainkan simfoni besar yang tak bisa diprediksi nadanya. Kita bukan dirigen, kita hanya bagian kecil dari orkestra itu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir bukan dari kemampuan untuk mengubah dunia, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia tak bisa diubah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kendalikan hanya pikiranmu, karena di sanalah letak kebebasanmu." Ketika seseorang melukai perasaanmu, ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kau rencanakan, berhentilah sejenak, tarik napas dan tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka tugasmu hanya satu, menerimanya dengan lapang hati. Namun penerimaan bukan berarti pasrah tanpa daya. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Karena hanya orang yang berani melihat kenyataan apa adanya yang mampu melepaskannya tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan berarti berhenti menyiksa diri atas sesuatu yang tak lagi berada di tanganmu. Bayangkan laut yang tenang setelah badai. Tidak ada yang berubah dari ombaknya, tapi laut itu telah berdamai dengan dirinya sendiri. Begitu pula jiwa manusia yang akhirnya mengerti bahwa hidup ini tak perlu selalu sesuai keinginan untuk bisa damai. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru. Ia datang untuk menunjukkan di mana letak keterikatanmu,
dan apa yang perlu kau lepaskan. Setiap kali kau merasa kehilangan kendali, sesungguhnya hidup sedang mengingatkan bahwa kau bukan penguasa atas dunia, hanya atas dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengatur siapa yang mencintai kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap mencintai dengan tulus, tanpa menggantungkan kebahagiaan pada balasan. Kita tidak bisa mengatur siapa yang menghargai kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan integritas, seolah penghargaan itu tak pernah menjadi syarat. Dan kita tidak bisa mengatur kapan sesuatu berakhir, tapi kita bisa memilih untuk berterima kasih atas waktu yang pernah diberikan. Dalam ruang batin yang paling sunyi, kau akan mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar, melainkan lahir dari pemahaman bahwa tidak mengendalikan segalanya bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tapi oleh bagaimana kita meresponsnya. Kehilangan, penolakan, kekecewaan, semua itu hanya peristiwa. Yang membuatnya menjadi luka adalah cara kita menolak untuk menerima kenyataan bahwa hidup memang berjalan seperti itu. Jadi ketika dunia tidak sesuai dengan harapanmu, jangan buru-buru berjuang melawannya. Kadang yang perlu kau lakukan hanyalah diam dan berkata, "Baiklah, ini bukan di bawah kendaliku." Dan di balik kalimat sederhana itu, tersembunyi salah satu kebebasan terdalam yang bisa diraih manusia. Kebebasan untuk tidak selalu menang. Kebebasan untuk tidak selalu benar. Kebebasan untuk tidak lagi menuntut dunia menari mengikuti ritmemu. Hiduplah seperti air, mengalir, bukan memaksa. Menyesuaikan diri dengan wadah kehidupan, tapi tak kehilangan kejernihan jiwanya. Karena hanya dengan begitu, kita benar-benar bisa berdamai dengan realitas, dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Pelajaran 2, tentang harga diri dan kemandirian emosional. Ada luka yang tak terlihat, namun paling dalam, luka karena merasa tidak cukup. Kita menghabiskan sebagian besar hidup mencoba menjadi seseorang yang pantas dicintai, dihargai, diterima. Kita belajar tersenyum meski hati tertekan, berbuat baik meski tak pernah dianggap, dan memberi meski tak pernah diminta. Kita pikir, dengan cukup pengorbanan, dunia akan balik menatap kita dengan kagum. Tapi lambat laun, kita sadar, penghargaan dari luar tak pernah benar-benar memuaskan dahaga batin. Karena setiap kali seseorang memujimu, rasa takut kehilangan pujian itu pun tumbuh. Dan setiap kali seseorang mencintaimu, rasa cemas akan kehilangan cinta itu ikut bersembunyi di balik kebahagiaanmu. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bertarung dalam hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Dan penghargaan orang lain adalah salah satu hal yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita bisa berbuat baik, tapi tak bisa memaksa orang lain melihat kebaikan itu. Kita bisa mencintai dengan tulus, tapi tak bisa menuntut untuk dicintai kembali dengan kadar yang sama. Harga dirimu, kata filsafat Stoik, tidak terletak pada bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi pada bagaimana kau memperlakukan dirimu sendiri. Orang bijak tidak menilai dirinya berdasarkan opini orang lain. Ia menilai dirinya berdasarkan sejauh mana ia hidup selaras dengan prinsip dan nilai-nilai batinnya. Dalam dunia modern, di mana validasi datang dari layar kecil di tangan kita, kebijaksanaan ini terasa seperti napas segar di tengah polusi perhatian. Kita mengukur nilai diri dari jumlah suka, komentar, pengikut, atau sanjungan yang datang. Kita merasa hidup jika diperhatikan, dan sepi jika diabaikan. Padahal, perhatian dunia itu fana, seperti ombak yang datang dan pergi tanpa janji. Seneca menulis, "Dia yang mencari kebahagiaan di luar dirinya adalah budak dari keadaan." Dan memang benar, selama kebahagiaanmu bergantung pada siapa yang menyukaimu hari ini, maka kedamaianmu akan bergetar setiap kali seseorang pergi besok. Kemandirian emosional bukan berarti tidak peduli pada siapapun, tapi berarti mampu berdiri tegak bahkan ketika tak ada yang memujimu. Itu adalah kemampuan untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri dan memberi tanpa menjual harga dirimu. Ada keindahan dalam kesendirian yang disadari. Ketika kau duduk diam tanpa gangguan, tanpa suara siapapun, dan kau masih bisa merasa utuh, disitulah kebebasan sejati mulai tumbuh. Kemandirian emosional bukan berarti kau tidak butuh orang lain, tapi bahwa keberadaan mereka tidak lagi menentukan nilaimu. Kau tetap bisa bersyukur atas cinta, tanpa bergantung padanya untuk merasa cukup.
Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, nilai manusia diukur dari hal-hal yang ia beri nilai. Jika kau menilai dirimu dari cinta orang lain, maka ketika cinta itu pergi, nilaimu ikut lenyap. Tapi jika kau menilai dirimu dari integritas, disiplin dan kedamaian batin, maka dunia boleh berubah, kau tetap sama. Mulailah berbicara dengan dirimu seperti seorang sahabat yang lembut. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihatmu, kau tahu siapa dirimu. Tidak apa-apa jika mereka menjauh, kau masih memiliki dirimu. Tidak apa-apa jika dunia tidak menepuk punggungmu, kau masih bisa menepuk pundakmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penghargaan tertinggi adalah penghargaan yang lahir dari dalam. Bukan karena kau lebih unggul dari orang lain, tapi karena kau telah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan ketika kau berdamai dengan dirimu, tidak ada lagi yang bisa benar-benar merendahkanmu. Lihatlah kehidupan seperti cermin. Yang terlihat di luar hanyalah refleksi dari bagaimana kau melihat dirimu di dalam. Jika kau merasa berharga, dunia akan perlahan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Namun jika kau terus meragukan nilaimu, dunia akan terus mencerminkan keraguan itu kembali padamu. Mulailah hari dengan pertanyaan sederhana. Apakah aku hidup dengan nilai-nilai yang aku percayai hari ini? Jika ya, maka tak penting siapa yang memujimu atau siapa yang tidak. Karena kau tahu, nilai dirimu tidak tergantung pada suara luar, tapi pada keheningan yang mantap di dalam dadamu. Kemandirian emosional adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ia tidak bergantung, tapi memberi ruang. Ia tidak menuntut, tapi mengalir. Ia tidak memaksa, tapi memahami. Ketika kau sudah mampu berdiri sendiri tanpa kehilangan kelembutan, mencintai tanpa kehilangan jati diri, dan memaafkan tanpa kehilangan batas, maka kau telah menjadi jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka adalah jiwa yang paling indah. Ia tidak menunggu untuk dihargai, karena ia sudah tahu betapa berharganya dirinya. Jadi, berhentilah mencari validasi dari mata yang tak mengenal kedalaman hatimu. Jadilah cermin bagi dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam, bukan keluar. Karena di dalam dirimu, ada nilai yang tak bisa diukur oleh siapapun, bahkan oleh dunia. Pelajaran 3. Menemukan kedamaian di tengah kekacauan dunia. Dunia tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada sesuatu yang bergerak. Berita yang menakutkan, komentar yang menyulut amarah, tuntutan yang tak ada ujungnya. Kita hidup di zaman di mana kebisingan menjadi latar alami dari setiap hari. Notifikasi yang tiada henti, perbandingan yang tanpa sadar kita lakukan. Ambisi yang seolah menuntut kita untuk terus berlari tanpa tahu kemana sebenarnya arah yang dituju. Namun dalam kebisingan itu, filsafat Stoik berbisik lembut. Ketenangan tidak ditemukan di tempat yang sunyi, tetapi di dalam pikiran yang tetap damai meski dunia berisik. Ketenangan bukanlah keadaan di mana semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Ia bukan momen ketika masalah berhenti datang. Ia adalah seni berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan pusat dirimu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang, pengkhianatan, dan tekanan yang luar biasa, menulis dalam Meditations. Jangan biarkan dunia luar mengacaukan kedamaian jiwamu. Jika sesuatu di luar tidak menyentuh pikiranmu, maka itu tidak bisa menyakitimu. Kita sering lupa akan kekuatan ini. Kita mengizinkan hal-hal kecil, komentar seseorang, kabar buruk di berita, atau bahkan kesalahan masa lalu untuk merusak hari kita. Padahal, Stoikisme mengajarkan yang mengguncang kita bukan peristiwa itu sendiri, tapi penilaian kita terhadapnya. Bayangkan laut yang luas. Ombak datang silih berganti, tapi di kedalaman tertentu, laut itu selalu tenang. Begitulah seharusnya batin manusia yang bijak. Ia tidak menolak ombak, tapi juga tidak membiarkan dirinya dihancurkan olehnya. Ia memahami bahwa kehidupan akan selalu membawa gelombang, dan tugasnya bukan melawan ombak, melainkan menjaga kedalaman agar tetap hening. Ketika dunia berteriak, berhentilah sejenak dan dengarkan napasmu. Itu adalah cara jiwa berbicara kepada dirimu. Kedamaian bukanlah hadiah yang diberikan oleh keadaan luar. Ia adalah keputusan yang lahir dari kesadaran. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, kamu sedang memperkuat kedamaianmu. Setiap kali kamu memilih untuk memahami daripada menghakimi, kamu sedang melindungi batinmu dari racun emosi yang sia-sia. Seneca berkata,
Orang yang tenang bukan yang tidak menghadapi kesulitan, tetapi yang tidak diperbudak olehnya. Dan memang, hidup bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan mengubah cara kita berjalan di atasnya. Ketika kau marah, sedih, atau kecewa, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Kebanyakan hal yang membuat kita gelisah hari ini hanyalah riak kecil dalam waktu yang luas. Namun kita sering memperlakukannya seolah itu badai besar yang tak akan berakhir. Stoikisme mengajarkan ketenangan bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kekuatan. Karena butuh keberanian besar untuk tetap tenang ketika dunia mengajarkan kepanikan. Butuh disiplin untuk tetap hening di tengah kebisingan yang meminta kita untuk bereaksi. Dan butuh kebijaksanaan untuk membedakan kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Kedamaian sejati tidak ditemukan di luar. Ia tumbuh setiap kali kamu memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Kamu tak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu selalu bisa mengendalikan pikiranmu. Dan pikiran yang terkendali adalah benteng terakhir dari kebebasan manusia. Jadi, ketika hidup terasa seperti pusaran yang menenggelamkan, ingatlah, kamu bukan ombak, kamu adalah lautan. Kamu bukan peristiwa yang terjadi, kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Kamu bukan suara bising di luar, kamu adalah ruang sunyi yang mendengarkannya tanpa harus terhanyut. Dunia mungkin akan terus berisik, tapi jiwa yang mengerti bahwa kedamaian adalah pilihan, akan selalu menemukan tempat untuk beristirahat, bahkan di tengah perang yang tak pernah berhenti. Temukan tempat itu di dalam dirimu, bukan di luar. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan tahu, kedamaian sejati bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan, dengan pikiran yang tenang dan hati yang tak lagi bergejolak. Pelajaran 4. Ketabahan dan kekuatan saat segalanya hancur. Ada masa ketika semuanya runtuh, harapan, hubungan, pekerjaan, rencana hidup. Kau berdiri di tengah puing-puing sesuatu yang dulu kau yakini akan bertahan selamanya. Dan di dalam kehancuran itu, ada keheningan aneh yang menggema. Kau tidak tahu apakah itu suara akhir, atau justru awal dari sesuatu yang baru. Manusia sering menolak kehancuran. Kita menganggapnya sebagai kegagalan, sebagai bukti bahwa kita kalah. Padahal, dalam pandangan stoikisme, kehancuran hanyalah bagian alami dari siklus kehidupan. Apapun yang tumbuh, suatu saat akan layu. Apapun yang indah pada waktunya akan pudar. Dan apapun yang kuat akan diuji agar menjadi lebih kuat lagi. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi padamu, telah disiapkan untukmu sejak awal waktu. Alam semesta tahu apa yang ia lakukan. Kata-kata ini bukan bentuk pasrah yang lemah. Sebaliknya, ini adalah pengakuan yang sangat dalam terhadap kebijaksanaan kehidupan itu sendiri. Bahwa di balik setiap keruntuhan, selalu ada sesuatu yang ingin dibentuk. Kesabaranmu, pemahamanmu, atau bahkan jiwamu yang belum matang. Ketabahan bukan berarti tidak merasakan sakit. Ketabahan berarti tetap berdiri, meski rasa sakit itu membuatmu nyaris berlutut. Itu adalah seni untuk terus berjalan, bahkan ketika kakimu gemetar dan matamu penuh air. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu yang tak merasa, melainkan untuk menjadi gunung yang kokoh, tetap ada, meski diterpa badai berkali-kali. Seneca pernah berkata, kesulitan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika segalanya mudah, kita semua terlihat kuat. Tapi ketika segalanya hancur, barulah tampak siapa yang benar-benar memiliki akar yang dalam. Kekuatan bukan diukur dari seberapa keras kau bisa memukul dunia, tapi seberapa lembut kau bisa menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Dalam kehancuran, seringkali kita menemukan sesuatu yang lebih murni, diri kita sendiri. Selama hidup tenang, kita cenderung terlena. Kita mendefinisikan diri lewat hal-hal eksternal, pekerjaan, status, hubungan, pencapaian. Tapi ketika semuanya diambil dan hanya dirimu yang tersisa, barulah kau mengerti siapa dirimu tanpa semua topeng itu. Epictetus sendiri lahir sebagai budak, dirantai dan diperintah oleh tuannya. Namun ia menulis, tidak ada yang bisa menghancurkan jiwamu tanpa izinmu. Dan dari penderitaan itu lahir seorang filsuf besar. Bukan karena ia dibebaskan, tapi karena pikirannya tak pernah dijajah. Ia membuktikan kebebasan sejati bukan tentang tubuh yang tak terikat, tapi tentang pikiran yang tak tunduk pada keputusasaan. Ketabahan bukan soal melawan rasa sakit,
tapi berdamai dengannya. Menerima bahwa kesedihan adalah tamu sementara, bukan penghuni tetap. Mengetahui bahwa setiap luka membawa pesan, dan tugasmu adalah mendengarkannya, bukan mengusirnya. Dalam hidup modern yang serba cepat, kita terlalu terbiasa menolak rasa sakit. Kita menutupinya dengan hiburan, menenggelamkannya dengan kesibukan, atau berusaha menghapusnya seolah itu aib. Padahal, rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Ia datang tanpa basa-basi, tanpa hiasan, membawa pelajaran tentang batas, kehilangan, dan kerendahan hati. Ketika kau belajar menatap rasa sakit itu tanpa lari, perlahan ia berubah bentuk. Yang dulu tampak seperti beban menjadi kekuatan. Yang dulu terasa seperti akhir menjadi permulaan baru. Karena di balik setiap luka, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Marcus Aurelius juga menulis, tindakan yang menghalangimu menjadi bagian dari jalanmu. Hambatan itu sendiri adalah jalan. Kalimat itu mengubah segalanya. Bahwa rintangan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang membentuk arah perjalananmu. Bahwa kesulitan bukan musuh dari hidup yang baik. Kesulitan adalah hidup itu sendiri. Bayangkan api yang menyala di tengah malam. Jika kau menaruh kayu di atasnya, ia tidak padam. Ia justru membakar lebih terang. Begitu pula jiwa yang tabah. Setiap kesulitan bukan memadamkan, melainkan memperkuat cahaya batinnya. Maka ketika hidup menelanjangi semua yang kau punya, jangan buru-buru menyesal. Lihatlah apa yang tersisa. Jika yang tersisa adalah keteguhan, kejujuran, dan kemampuan untuk tetap berjalan meski pelan, itu sudah cukup. Karena ketabahan bukanlah kemenangan yang diumumkan dengan sorak-sorai, melainkan bisikan lembut di hati yang berkata, "Aku masih di sini, dan aku belum menyerah." Stoikisme mengajarkan bahwa setiap penderitaan adalah bahan bakar untuk kebijaksanaan. Jika kau menolak penderitaan, kau menolak kesempatan untuk tumbuh. Jika kau memeluknya dengan kesadaran, kau akan menemukan bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Jadi, ketika segalanya tampak hancur, jangan buru-buru berusaha memperbaikinya. Duduklah sejenak di antara reruntuhan itu, dan biarkan keheningan berbicara. Terkadang, kehancuran tidak datang untuk menghukummu, tetapi untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalangimu, melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kau bangkit lagi, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai jiwa yang telah ditempa, kau akan menyadari bahwa ketabahan bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu, tetapi tentang memilih untuk kembali berdiri setiap kali hidup berusaha menjatuhkanmu. Karena orang Stoik tidak kebal terhadap luka, mereka hanya tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Pelajaran 5. Mengubah luka. Karena tidak dihargai menjadi kekuatan. Tidak ada luka yang lebih diam daripada luka karena diabaikan. Tidak ada rasa sakit yang lebih halus daripada menyadari bahwa kehadiranmu, yang dulu berarti, kini tak lagi diperhitungkan. Kau menatap seseorang yang dulu menatapmu dengan cahaya, kini hanya pantulan dingin yang tersisa. Dan perlahan tanpa sadar, kau mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah tidak cukup lagi? Inilah salah satu penderitaan paling sunyi dalam hidup manusia, saat kita mencintai, memberi dan berjuang untuk seseorang yang bahkan tak menoleh. Namun bagi seorang Stoik, ini bukan akhir. Ini adalah undangan untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya penderitaan karena tidak dihargai bukan berasal dari perlakuan orang lain, tapi dari penilaian kita sendiri terhadap perlakuan itu. Kita tersakiti bukan hanya karena mereka menjauh, tapi karena kita meyakini bahwa tanpa mereka, nilai diri kita ikut lenyap. Namun itu adalah ilusi. Nilaimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilihmu, melainkan oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar yang menyakiti kita, tapi opini kita tentang hal-hal itu. Kau mungkin berpikir kehilangan perhatian seseorang adalah kekalahan. Padahal, itu hanyalah kesempatan untuk mengenali siapa yang benar-benar layak ada dalam hidupmu. Kehilangan bukan musuh. Yang jadi musuh adalah keterikatan berlebihan pada hal yang tidak bisa kau kendalikan. Berhenti mengejar mereka yang tak menghargaimu bukan tentang menyerah, tapi tentang membebaskan diri dari ilusi bahwa cinta harus selalu dibalas.
bahwa kebaikan harus selalu diakui, dan bahwa keberadaanmu baru berarti ketika seseorang menoleh. Stoikisme mengajarkan, ketika seseorang berhenti menghargaimu, itu bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu sudah sampai pada batas di mana martabatmu perlu dijaga. Kau bisa mencintai tanpa kehilangan dirimu. Kau bisa memberi tanpa merendahkan harga dirimu. Kau bisa melepaskan tanpa membenci. Karena yang seringkali paling menyakitkan bukanlah kehilangan orang lain, melainkan kehilangan dirimu sendiri saat berusaha mempertahankannya. Kau menekan kebutuhanmu, menahan kata-kata, menurunkan standar, demi seseorang yang bahkan tidak sadar akan upayamu. Itulah bentuk penderitaan yang tak terlihat. Penderitaan karena terus berjuang di medan yang tak lagi diperjuangkan oleh siapapun selain dirimu. Tapi lihatlah, setiap luka itu sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu. Ia mengajarkan bahwa penghargaan sejati tidak diminta, melainkan dirasakan secara alami. Bahwa cinta yang sejati tidak perlu dikejar, karena ia akan berjalan berdampingan. Dan bahwa tidak dihargai bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk kembali memeluk harga dirimu sendiri. Seneca menulis, "Dia yang menguasai dirinya tidak akan pernah diperbudak oleh siapapun." Begitu juga dalam hubungan. Ketika kamu mulai menguasai dirimu, emosi, keinginan, dan kebutuhan akan pengakuan, kau berhenti menjadi tawanan perhatian orang lain. Kau menjadi bebas, dan kebebasan itulah bentuk cinta tertinggi yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Jadi, biarkan mereka pergi jika mereka memilih untuk pergi. Biarkan mereka lupa jika mereka memang ingin lupa. Jangan melawan arus dengan harapan orang lain akan tiba-tiba berubah. Karena ketenangan bukan datang dari mendapatkan apa yang kau inginkan, melainkan dari menerima bahwa tidak semua hal seharusnya menjadi milikmu. Dalam diam, rasakan sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik kehilangan itu. Kehilangan membuat ruang kosong, dan ruang kosong itu adalah tempat baru bagi dirimu untuk tumbuh, bukan untuk menunggu seseorang kembali, tapi untuk menjadi seseorang yang tak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa utuh. Kau tidak gagal karena tidak dihargai. Kau hanya sedang belajar membedakan antara cinta yang sejati dan cinta yang hanya membutuhkanmu saat nyaman. Dan itu adalah pelajaran yang mahal. Namun ketika kau mampu melewatinya dengan tenang, kau akan merasakan sesuatu yang lebih berharga dari cinta, ketenangan. Karena akhirnya, melepaskan bukan berarti berhenti peduli, tapi berhenti melukai diri sendiri dengan terus berharap pada sesuatu yang tidak lagi hidup. Melepaskan adalah bentuk penghormatan terakhir pada cinta yang pernah ada, dan pada dirimu sendiri yang pantas untuk lebih dari sekadar diperhatikan sesekali. Marcus Aurelius mengingatkan, "Lihatlah bagaimana segala sesuatu berubah, dan pahamilah bahwa perubahan adalah bagian dari alam semesta. Mereka yang pergi memang seharusnya pergi. Dan kau yang bertahan akan menemukan bahwa kehilangan ini bukan kutukan, melainkan awal dari kedewasaan emosional yang selama ini tertunda." Jadi, jika hari ini kau sedang menahan air mata karena merasa tidak dihargai, ingatlah, kau sedang ditempa. Dan jiwa yang ditempa oleh luka akan bersinar dengan cahaya yang tak mudah padam. Biarkan waktu dan kesadaran mengubah rasa sakit itu menjadi kebijaksanaan. Sebab pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah mereka yang memilihmu, melainkan dirimu yang tetap memilih untuk tidak kehilangan nilai di tengah kehilangan itu. Pelajaran 6. Ketenangan. Saat tidak mendapat balasan, seni melepaskan tanpa kebencian. Tidak semua yang kita beri akan kembali. Tidak semua pesan yang kita kirim akan dibalas. Dan tidak semua ketulusan yang kita tanam akan tumbuh menjadi kehangatan yang sama dari orang lain. Itulah kenyataan paling tenang, tapi juga paling sulit diterima oleh hati manusia. Kita hidup di dunia yang mengajarkan timbal balik, bahwa cinta harus dibalas cinta, perhatian harus dibayar perhatian. Namun pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu menyadari bahwa kehidupan tidak tunduk pada prinsip seimbang seperti itu. Kau bisa memberi segalanya, waktu, tenaga, kejujuran, doa, dan tetap ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan di sanalah ujian sejati ketenangan stoik dimulai. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang berbuat salah padamu, biarkan saja. Ia menyakiti dirinya sendiri, bukan kamu."
Kebijaksanaan ini mengajarkan bahwa kita tak perlu memaksa seseorang untuk memahami nilai kebaikan kita. Kita hanya perlu memastikan bahwa hati kita tidak menjadi pahit karenanya. Ketenangan sejati bukan ketika semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tetapi ketika kamu tetap damai meski tidak ada yang membalas perasaanmu seperti yang kamu harapkan. Kamu berhenti menuntut dunia untuk adil dan mulai belajar untuk ikhlas tanpa kehilangan martabat. Epictetus berkata, hal yang berada di luar kendalimu bukan urusanmu. Dan salah satu hal terbesar yang tidak bisa kamu kendalikan adalah hati orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mengerti intensitas perasaanmu, sama seperti kamu tidak bisa memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memberi dengan tulus, lalu mundur dengan damai. Tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai hancur. Kadang, cinta yang paling murni justru adalah cinta yang tahu kapan harus berhenti berjuang. Kebanyakan orang mengira melepaskan berarti kalah. Padahal melepaskan adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk berkata, aku telah melakukan bagianku, dan sisanya bukan lagi tanggung jawabku. Kau berhenti mengejar bukan karena tidak peduli, tapi karena kau akhirnya mengerti bahwa kedamaian batin lebih penting daripada pembuktian luar. Ketika seseorang tidak membalas perasaanmu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak cukup baik. Kadang mereka hanya belum mampu menerima cinta sebesar itu, atau mungkin memang tidak ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang sama. Tugasmu bukan memastikan mereka memahami nilaimu. Tugasmu adalah memastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri saat mencoba membuat mereka paham. Seneca pernah menulis, dia yang marah karena tidak dihargai, justru membuang kehormatannya sendiri. Maka, saat dunia tidak membalas kebaikanmu, tetaplah tenang. Jangan biarkan hatimu menjadi medan balas dendam yang sunyi. Biarkan mereka memutus kontak, menjauh, atau melupakan. Dan kamu tetap berjalan dengan langkah yang sama, lembut, sadar, dan tenang. Tidak ada yang lebih menakjubkan dari seseorang yang mampu mencintai dengan sepenuh hati, lalu melepaskan tanpa kebencian. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan batin yang luar biasa. Kau tidak perlu menjelekkan yang pergi untuk meneguhkan dirimu. Kau hanya perlu diam, karena diam yang tenang seringkali adalah bentuk pembalasan yang paling bijak. Marcus Aurelius menulis lagi, cara terbaik membalas perlakuan buruk adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Dan disitulah rahasia kebesaran hati seorang stoik. Ia tidak membiarkan perlakuan orang lain menentukan karakternya. Ia memilih untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika tidak dihargai. Ia tetap sopan, bahkan ketika disalahpahami. Dan ia tetap tenang, bahkan ketika dicintai sepihak. Ketenangan seperti ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa kita tidak kehilangan apapun yang benar-benar untuk kita. Jika seseorang menjauh, maka mereka memang bagian dari masa lalu, bukan masa depan. Dan semakin cepat kamu menerima hal itu, semakin damai langkahmu ke depan. Di saat kamu berhenti memaksa seseorang untuk kembali, kamu mulai membuka pintu bagi dirimu untuk pulih. Kamu mulai mendengar suaramu sendiri lagi, suara yang selama ini tenggelam dalam bisingnya penantian dan kekhawatiran. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan bukanlah hasil dari dicintai, melainkan hasil dari berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua cinta akan bertahan. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa melepaskan tanpa kebencian bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan batin, kemenangan yang tidak terlihat, tapi terasa di setiap napas yang lebih ringan. Kemenangan atas ego yang ingin diakui, kemenangan atas hati yang ingin membalas, dan kemenangan atas pikiran yang dulu memaksa dunia untuk mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan. Jadi, jika hari ini tidak ada balasan atas kebaikanmu, jika pesanmu hanya dibaca tanpa tanggapan, atau perhatianmu diabaikan dengan mudah, jangan biarkan itu mengeraskan hatimu. Biarkan itu melembutkannya. Biarkan itu mengajarkanmu bahwa cinta sejati tidak diukur dari siapa yang membalas, tapi dari kemampuanmu untuk tetap tenang meski tak ada balasan. Kau tidak membutuhkan kebencian untuk menutup kisah yang tak seimbang. Kau hanya membutuhkan ketenangan. Karena pada akhirnya, yang akan benar-benar menghargaimu, tidak akan pernah membuatmu merasa harus memohon untuk dihargai. Dan disitulah kebijaksanaan sejati tinggal, di hati yang mampu mencintai tanpa pamrih dan melepaskan tanpa dendam. Pelajaran 7.
menemukan nilai diri. Setelah ditinggalkan, martabat dalam kesendirian. Kesendirian sering datang bukan karena kita memilihnya, tetapi karena seseorang memilih untuk pergi. Dan di saat seperti itu, dunia terasa hening dengan cara yang aneh. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang menggema dari kekosongan. Tempat yang dulu penuh tawa kini menjadi ruang gema dari kenangan. Kau duduk sendiri, menatap layar ponsel yang tak lagi menyala dengan nama yang sama, dan di antara semua itu, muncul satu pertanyaan yang menghantui. Apakah aku sudah tidak berarti lagi? Namun disitulah awal kebangkitan dimulai, bukan ketika seseorang kembali, melainkan ketika kamu berhenti menunggu untuk dihargai oleh orang lain. Karena sesungguhnya, nilai dirimu tidak pernah pergi bersama mereka. Nilai itu hanya tertimbun oleh ilusi bahwa cinta orang lain adalah cermin harga dirimu. Epictetus menulis, "Tidaklah penting apa yang orang lain pikirkan tentangmu, selama kamu tidak kehilangan pandangan tentang siapa dirimu." Kata-kata ini sederhana, tapi memukul tepat di dada bagi siapapun yang sedang merasa tak berharga setelah ditinggalkan. Kita sering lupa bahwa kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan diri kita sendiri. Yang hilang hanyalah arah pandang, bukan esensinya. Manusia modern terlalu terbiasa mencari validasi di luar diri. Kita ingin dicintai agar merasa pantas, dipilih agar merasa cukup, dihargai agar merasa hidup. Padahal kebijaksanaan Stoik mengajarkan, jangan letakkan harga dirimu di tangan orang yang bisa menjatuhkannya kapanpun. Marcus Aurelius menulis, nilai dari seorang manusia adalah seberapa banyak ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di sanalah martabat sejati tumbuh, bukan dari cinta yang datang, tapi dari ketenangan yang tetap bertahan meski cinta pergi. Ketika seseorang meninggalkanmu, jangan buru-buru melihat keluar. Lihatlah ke dalam. Ada sesuatu di sana yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dirimu sendiri yang selama ini terabaikan karena sibuk mencintai orang lain. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kau punya ruang untuk mendengar suaramu sendiri tanpa gangguan. Ruang untuk menanyakan hal-hal yang dulu tertelan oleh kebutuhan untuk dipahami. Kau akan menyadari bahwa sendirian bukan berarti hampa. Kesendirian hanyalah ruang netral, tempat di mana dirimu bisa kembali utuh. Tidak ada suara untuk menilai, tidak ada tatapan untuk diikuti, hanya keheningan yang jujur. Dan dalam keheningan itu, kamu akan mulai mengenal siapa dirimu di luar peran yang dicintai. Seneca berkata, ia yang menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, tidak akan pernah benar-benar kesepian. Kesendirian adalah ujian, tapi juga anugerah. Karena di dalamnya, kamu akan tahu apakah kamu benar-benar mencintai dirimu, atau hanya mencintai versi dirimu yang disukai orang lain. Ada kekuatan tenang yang lahir dari mereka yang pernah ditinggalkan, tapi tidak hancur. Mereka belajar bahwa martabat tidak datang dari siapa yang bertahan di sisimu, melainkan dari kemampuanmu untuk tetap berdiri dengan kepala tegak saat semua pergi. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut alih-alih pahit, tetap bersyukur alih-alih menyesal, tetap berdoa alih-alih mengutuk, disitulah nilai dirimu tumbuh, perlahan tapi pasti. Kehidupan Stoik tidak menghindari kehilangan, karena mereka tahu, kehilangan hanyalah bagian dari siklus alami keberadaan. Yang penting bukan seberapa banyak yang pergi, tapi seberapa dalam kamu bisa bertumbuh setelahnya. Mereka yang benar-benar kuat bukan yang tidak pernah ditinggalkan, tetapi yang mampu tetap mencintai kehidupan meski telah kehilangan. Dalam kesendirian, kamu mungkin merasa kecil, tapi justru disitulah kamu kembali mengenali luasnya dirimu. Kamu belajar berjalan tanpa pegangan, dan perlahan, kamu menyadari bahwa kamu tidak butuh siapapun untuk menuntunmu, karena kompasmu selama ini ada di dalam. Bukan pada mereka yang datang dan pergi, tapi pada kesadaran bahwa hidupmu tetap bernilai, bahkan dalam diam. Ada kalimat Marcus Aurelius yang lembut namun tajam. Apa yang tidak berguna bagi kawanan, tidak berguna bagi lebah. Ia mengingatkan bahwa hidupmu punya kontribusi lebih besar dari sekadar hubungan yang gagal. Kehadiranmu berarti bagi dunia dengan caramu sendiri. Dan ketika kamu berhenti melihat nilai dirimu melalui mata orang yang meninggalkanmu, dunia mulai memantulkan keindahan yang berbeda. Bukan pengakuan, tapi penerimaan. Jadi, jangan terburu-buru mencari pengganti untuk mengisi ruang kosong. Belajarlah duduk bersama kesepian itu, dan biarkan ia mengajarkan sesuatu. Kesepian akan mengajari kamu bagaimana menjadi sahabat bagi dirimu sendiri.
Ia akan memurnikan keinginanmu, memisahkan antara cinta yang butuh dan cinta yang memberi. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu berkata dengan tenang, "Aku baik-baik saja, bahkan sendiri." Itulah tanda kebijaksanaan yang sejati, ketika kamu tidak lagi mengejar untuk dihargai, karena kamu sudah tahu nilaimu tidak akan berubah, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kesendirian bukan kutukan, ia adalah tempat suci, tempat kebijaksanaan lahir. Dan ketika kamu keluar dari ruang itu nanti, kamu tidak lagi mencari siapa yang bisa melengkapi, karena kamu sudah menjadi utuh. Kamu tidak lagi bertanya siapa yang akan mencintaimu, karena kamu telah menjadi orang yang mencintai dengan cara paling tulus. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa perlu dibalas. Mereka boleh meninggalkanmu, tapi jangan biarkan mereka mengambil nilai dirimu bersamanya. Karena nilai itu adalah milikmu. Dan setelah kamu menemukannya, tak ada lagi kehilangan yang benar-benar menakutkan. Pelajaran 8. Tidak semua yang hilang harus dicari. Tentang penerimaan dan kebebasan dari masa lalu. Ada masa dalam hidup di mana kamu terus menoleh ke belakang, ke arah sesuatu yang sudah pergi, kepada seseorang yang tak lagi menoleh balik. Kamu berharap bisa mengerti, memperbaiki, atau setidaknya mendapatkan penutupan. Tapi semakin lama kamu mencari alasan, semakin jauh kamu tersesat di dalam labirin kenangan. Disinilah salah satu pelajaran paling berat dari stoikisme diuji. Belajar melepaskan tanpa membenci dan menerima tanpa menuntut. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang terjadi telah ditakdirkan untuk terjadi sebagaimana adanya. Terimalah bukan hanya dengan sabar, tetapi dengan hati yang lapang." Kalimat itu terdengar indah, tapi sulit dijalani. Karena manusia tidak hanya ingin menerima, kita ingin memahami mengapa. Kita ingin memastikan bahwa kehilangan itu punya alasan, bahwa kesakitan itu bermakna. Tapi kenyataannya, tidak semua yang hilang harus dicari. Tidak semua jawaban harus ditemukan. Beberapa hal memang hanya ditinggalkan untuk kita terima, agar kita bisa melanjutkan perjalanan. Kehidupan mengajarkan lewat kehilangan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membersihkan ruang yang selama ini kita isi dengan keterikatan yang salah. Kita kehilangan orang bukan karena hidup kejam, tapi karena hidup tahu bahwa kita tidak akan tumbuh jika tetap bergantung pada mereka. Epictetus berkata, "Jangan menangisi apa yang tidak lagi kamu miliki, tapi syukuri bahwa kamu pernah memilikinya." Inilah inti dari penerimaan, mengubah kehilangan menjadi rasa syukur, bukan penyesalan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar bahwa dunia terus bergerak, dan kita tidak diciptakan untuk diam di masa lalu. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai, menatap laut. Ombak datang dan pergi, membawa sesuatu, lalu meninggalkan jejak. Kalau kamu terus berlari mengejar ombak yang pergi, kamu hanya akan kelelahan dan basah oleh air asin yang tak bisa kamu genggam. Tapi jika kamu berdiri tenang, ombak berikutnya akan datang membawa sesuatu yang baru. Begitulah hidup, apa yang pergi tidak hilang, hanya berganti bentuk, dan apa yang datang tidak akan kamu temui kalau kamu masih sibuk mengejar yang telah berlalu. Kebijaksanaan stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin, melainkan untuk tetap berakal di tengah badai emosi. Kita boleh berduka, tapi jangan larut. Kita boleh merindukan, tapi jangan memenjarakan diri pada masa lalu. Karena penderitaan tidak datang dari apa yang hilang, melainkan dari penolakan untuk menerima bahwa itu sudah hilang. Ada kedamaian yang luar biasa ketika kita berhenti memaksa. Ketika kita tidak lagi memohon agar sesuatu kembali, tetapi membiarkan kehidupan menuntun kita ke arah yang baru. Ketenangan sejati bukan ketika semuanya terkendali, melainkan ketika kita berhenti berusaha mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Seneca menulis, "Yang membuatmu menderita bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan cara pandangmu terhadap kehilangan itu." Jika kamu memandangnya sebagai akhir, kamu akan hancur. Tapi jika kamu melihatnya sebagai transisi, kamu akan tumbuh. Karena setiap kehilangan adalah ruang bagi hal baru untuk lahir, baik itu kedewasaan, pemahaman, atau cinta yang lebih murni. Kadang, kita harus mengizinkan sesuatu berakhir, agar kita bisa memulai sesuatu yang lain. Kita harus berhenti berjuang untuk apa yang tak lagi hidup, agar kita bisa memberi napas pada hal-hal yang menunggu di depan.
Penerimaan bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa kita akhirnya percaya pada kebijaksanaan alam semesta. Dan kebebasan sejati tidak datang ketika semuanya sesuai keinginanmu, melainkan ketika kamu tidak lagi bergantung pada hasil apapun. Kamu berhenti berusaha memaksa kehidupan berjalan sesuai naskahmu dan mulai hidup sesuai alurnya. Kita sering takut melupakan, karena merasa melupakan berarti mengkhianati kenangan. Padahal melupakan bukan berarti meniadakan, itu hanya bentuk cinta yang lebih matang. Cinta yang tidak lagi membutuhkan kehadiran untuk tetap bermakna. Cinta yang bisa mendoakan tanpa berharap kembali. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan dan kasih. Ketika kamu bisa berkata, "Aku mengerti dan aku melepaskan dengan damai." Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua hal ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Dan itu tidak apa-apa. Hidup tidak menuntut kita untuk mempertahankan segalanya, hanya untuk belajar dari apa yang datang, dan menjadi lebih bijak dari apa yang pergi. Kamu tidak kehilangan masa lalu. Kamu membawanya dalam bentuk pelajaran, dan pelajaran itulah yang membuatmu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas. Maka, berhentilah mencari apa yang hilang, dan mulai temukan dirimu di antara keheningan yang tersisa. Karena pada akhirnya, yang benar-benar hilang hanyalah apa yang sudah waktunya pergi. Dan yang tetap bersamamu adalah kesadaran bahwa kamu bisa terus berjalan tanpa beban. Biarkan hidup mengalir sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dicuri oleh waktu. Pelajaran 9. Berhentilah menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Tentang batas, kepedulian, dan harga diri. Ada saatnya dalam hidup, kamu akan menemukan seseorang yang tenggelam, tapi menolak ditolong. Kamu melompat ke dalam air, berusaha menariknya ke permukaan, namun semakin kamu berjuang, semakin kamu ditarik ke bawah. Bukan karena kamu kurang kuat, tetapi karena dia tidak ingin diselamatkan. Di titik inilah kepedulian bisa berubah menjadi luka, dan cinta tanpa batas bisa menjadi jebakan yang menenggelamkanmu pelan-pelan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bantulah mereka jika kamu mampu, tapi jika mereka menolak kebenaran, ingatlah, itu bukan bebanmu untuk memaksakan perubahan." Kita hidup di dunia yang memuliakan pengorbanan. Kita diajarkan bahwa cinta sejati adalah tetap berjuang, tetap menunggu, tetap mencoba, meski sudah tidak dihargai, meski sudah tidak diinginkan. Tapi filsafat Stoik mengajarkan hal yang berbeda, bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tahu kapan harus memberi, tetapi juga kapan harus berhenti. Ada garis halus antara peduli dan kehilangan diri sendiri. Dan seringkali, garis itu kabur karena kita takut terlihat jahat jika berhenti. Kita takut disebut egois, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sudah kelelahan menjadi penyelamat dalam kisah yang bukan milik kita. Epictetus berkata, "Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran atau tindakan orang lain. Kamu hanya bisa mengendalikan caramu menanggapinya." Maka jika seseorang memilih berjalan dalam kebodohannya, jika ia menolak cahaya dan terus memilih kegelapan, kamu tidak berdosa karena tidak ikut tenggelam bersamanya. Kamu hanya sedang menjaga hidupmu agar tetap berarti. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan batas yang suci, batas antara kepedulian dan kehilangan harga diri, batas antara membantu dan menyerahkan kendali. Kamu bisa menyalakan lentera, tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang menatap cahayanya. Terlalu sering kita mencintai orang dengan cara yang membuat kita hancur. Kita menunda penyembuhan diri demi memperbaiki orang yang bahkan tidak ingin sembuh. Kita membenarkan perilaku mereka dengan alasan, "Aku hanya ingin menolong." Padahal yang sebenarnya kita lakukan adalah menolak kenyataan bahwa mereka tidak ingin berubah. Seneca menulis, "Tidak ada yang lebih merusak jiwa daripada mencoba memperbaiki orang yang menolak diperbaiki." Kalimat itu terdengar keras, tapi jujur, kamu tidak bisa menanam benih di tanah yang menolak air. Kamu tidak bisa menumbuhkan sesuatu di hati yang sudah menutup diri. Dan kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang masih mencintai keterpurukannya. Kadang, berhenti adalah bentuk cinta yang paling sulit. Karena berhenti berarti kamu harus menahan naluri untuk terus menolong, dan mulai belajar mempercayai kehidupan. Bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk jatuh, belajar, dan bangkit. Dan itu bukan peranmu untuk menggantikan perjalanan mereka. Kamu tidak egois karena memilih tenang.
Kamu tidak berhati dingin karena berhenti mengejar. Kamu hanya akhirnya memahami bahwa cinta tanpa kesadaran hanyalah bentuk lain dari ketergantungan. Kamu mencintai seseorang bukan untuk menjadi penyelamatnya, tapi untuk menjadi saksi bahwa ia punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dunia modern, kita sering keliru mengartikan kesetiaan. Kita pikir, setia berarti terus hadir, bahkan ketika kita disakiti. Padahal kesetiaan tertinggi adalah tetap setia pada dirimu sendiri. Untuk tidak mengorbankan kedamaianmu demi mempertahankan seseorang yang terus menciptakan badai dalam hidupmu. Jika seseorang terus menolak kebaikanmu, terus menyepelekan ketulusanmu, terus memanfaatkan hatimu tanpa menghargainya, itulah saatnya kamu mundur. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak seimbang. Berhenti menyelamatkan bukan berarti berhenti mencintai. Itu berarti kamu mencintai dengan kesadaran. Kamu menghormati kebebasan orang lain untuk memilih jalannya, sekalipun jalan itu bukan menuju dirimu. Dan kamu menghormati dirimu sendiri dengan tidak lagi tinggal di tempat di mana nilai dan kasihmu tidak dihargai. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, pikirkan, apakah itu benar-benar melukaimu atau hanya egomu yang menolak menerima. Begitu pula saat kamu berhenti menyelamatkan seseorang, kamu tidak kehilangan harga dirimu, kamu justru menemukannya. Kamu tidak kehilangan cinta, kamu hanya mengembalikannya kepada tempat yang seharusnya, yaitu dirimu sendiri. Cinta yang matang tahu kapan harus pergi. Cinta yang bijak tahu bahwa beberapa jiwa hanya bisa belajar melalui penderitaannya sendiri. Dan cinta yang tenang tahu bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas jalan orang lain. Jadi berhentilah menjadi penyelamat yang tenggelam bersama yang kamu tolong. Berdirilah di tepi dengan tangan terbuka dan biarkan kehidupan menuntun mereka sebagaimana kehidupan juga menuntunmu. Jika mereka ingin berenang menuju cahaya, mereka akan melakukannya. Jika tidak, kamu harus tetap hidup agar cahayamu tetap menyala. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak penyelamat yang hancur, tetapi lebih banyak jiwa yang utuh, yang menolong bukan dari keputusasaan, melainkan dari kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika kamu berkata dalam diam, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku lepaskan dengan tenang. Tugasmu bukan menyelamatkan dunia, tetapi menjaga jiwamu agar tidak hilang saat mencoba melakukannya. Pelajaran 10. Tenang di tengah penolakan. Bagaimana tetap lembut saat dunia tak menginginkanmu. Tidak ada yang lebih sunyi daripada saat kamu menyadari bahwa seseorang atau bahkan dunia tidak menginginkan kehadiranmu sebagaimana kamu menginginkannya. Itu bukan sekadar kehilangan, itu luka halus yang menembus martabat. Kamu mulai mempertanyakan dirimu, apa aku kurang baik, kurang cukup, apa aku terlalu banyak memberi, atau justru terlalu sedikit? Dan semakin kamu mencari jawaban, semakin kamu tenggelam dalam kebisingan pikiran yang mengutuk dirimu sendiri. Tapi, di titik inilah filosofi Stoik berbicara paling lembut, paling manusiawi, dan paling menyelamatkan. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan penilaian orang lain merampas ketenangan pikiranmu. Jika sesuatu di luar kendalimu, itu tidak pantas mengganggu jiwamu. Penolakan adalah bagian dari hukum alam. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Tidak semua matahari bersinar di langit yang sama, dan tidak semua hati akan terbuka untuk kehadiranmu. Namun anehnya, penolakan seringkali terasa seperti pengkhianatan terhadap eksistensi kita sendiri. Seolah dunia mengatakan bahwa keberadaanmu tidak cukup penting untuk diterima. Padahal, yang sebenarnya ditolak bukan dirimu yang sejati, melainkan persepsi orang lain tentangmu. Dan persepsi itu tidak pernah berada dalam kendalimu. Kita lupa bahwa setiap orang melihat dengan kacamata luka dan keinginannya sendiri. Mereka menolak bukan karena kamu tak berharga, tapi karena pandangan mereka belum mampu melihat keindahanmu sebagaimana adanya. Epictetus berkata, ingatlah, bukan dunia yang melukaimu, tetapi cara pandangmu terhadap dunia. Maka ketika dunia menutup pintunya, tugasmu bukan mengetuk lebih keras, melainkan menatap dirimu sendiri dan bertanya, apakah aku telah menutup pintu kedamaian batinku demi diterima orang lain?
Ketenangan sejati lahir ketika kamu berhenti mencari validasi eksternal. Ketika kamu tidak lagi menakar nilai dirimu berdasarkan cinta yang kamu terima, melainkan berdasarkan kedamaian yang kamu rawat di dalam diri. Seneca menulis, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berdamai dengan dirimu sendiri. Bayangkan, seseorang berjalan di tengah hujan penolakan, tanpa payung, tanpa perlindungan, tapi juga tanpa amarah. Ia tidak melawan hujan itu. Ia membiarkannya jatuh, membiarkannya menyentuh kulit, dan kemudian membiarkannya mengering dengan sendirinya. Itulah gambaran seorang jiwa stoik yang telah memahami makna penolakan. Dia tidak menolak kenyataan, karena dia tahu bahwa setiap tetes yang jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju ketenangan. Ketika dunia tidak menginginkanmu, itu seringkali berarti dunia sedang memaksamu untuk kembali ingin pada dirimu sendiri. Untuk berhenti menyesuaikan bentuk hanya agar disukai dan mulai menjadi apa adanya, tanpa perlu memohon diterima. Di zaman modern, penolakan terasa lebih brutal. Tanda read tanpa balasan, panggilan yang diabaikan, komentar yang disindir, atau bahkan diam yang mematikan. Namun bagi seorang stoik, semua itu bukan ancaman terhadap nilai diri, melainkan latihan untuk memperkuat keteguhan batin. Karena setiap kali kamu ditolak dan tetap tenang, kamu membangun benteng kecil di dalam jiwa. Bukan dari batu, tapi dari kesadaran. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua pintu yang tertutup berarti akhir. Beberapa hanyalah petunjuk agar kamu mencari pintu yang lebih sesuai. Dan di setiap langkah menjauh dari penolakan, ada ruang bagi harga dirimu untuk tumbuh kembali. Marcus Aurelius mengingatkan, jika seseorang memandang rendahmu, biarkan dia. Tugasmu bukan membuktikan nilai dirimu, tapi tetap hidup selaras dengan kebajikanmu. Kamu tidak diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk hidup dengan damai, untuk memberi makna tanpa memaksa pengakuan. Jadi, ketika dunia menolakmu, jangan terburu-buru memperbaiki dirimu agar diterima. Kadang, yang perlu diperbaiki hanyalah keyakinan bahwa kamu butuh diterima. Tenanglah. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah mengerti bahwa penerimaan sejati datang dari dalam, bukan dari tatapan yang menilai atau tangan yang merangkul. Dan ketika kamu bisa berjalan dengan lembut di tengah penolakan, kamu akan menemukan bentuk kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang masih berperang untuk disukai. Kamu akan menjadi seperti laut, tetap luas meski ditolak oleh tepiannya, tetap berdebur meski tak semua kapal berlabuh di dalamnya. Berhentilah bertanya mengapa mereka tidak memilihmu. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah memilih diriku sendiri hari ini? Karena hanya dengan mencintai dirimu secara utuh, penolakan akan kehilangan daya untuk melukai. Dan di dalam keheningan itu, di tengah dunia yang tak selalu menerima, kamu akan belajar satu kebenaran abadi stoikisme. Bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari penerimaan orang lain, tetapi hasil dari kesediaanmu untuk menerima dirimu apa adanya. Biarkan dunia menolakmu, tapi jangan biarkan dirimu menolak ketenanganmu. Pelajaran 11. Memaafkan tanpa kembali. Kebebasan dalam melepaskan dendam dan harapan. Ada luka yang tidak berdarah, tapi terus berdenyut di dalam dada. Luka yang datang bukan dari kehilangan, melainkan dari pengkhianatan dan kekecewaan. Dari orang yang pernah kamu percayai, yang kamu beri tempat di ruang paling lembut dari hatimu, namun akhirnya meninggalkanmu dengan tangan kosong dan dada sesak. Kamu ingin memaafkan, tapi juga ingin dimengerti. Kamu ingin melupakan, tapi juga ingin keadilan. Kamu ingin melanjutkan hidup, tapi hati masih menoleh ke belakang, mencari kata maaf yang tak pernah diucapkan, atau penyesalan yang tak pernah datang. Namun disinilah kebijaksanaan stoik berbicara, bahwa pengampunan sejati bukanlah tentang orang lain, melainkan tentang dirimu yang berhenti membawa racun ke dalam hari-harimu. Seneca menulis, kemarahan adalah racun yang kamu minum, sambil menunggu orang lain mati karenanya. Dan racun itu, perlahan, mematikan ketenanganmu. Kamu berpikir bahwa dengan tidak memaafkan, kamu mempertahankan martabatmu. Padahal kamu hanya memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah berakhir. Memaafkan tidak berarti melupakan, dan tidak pula berarti membuka pintu yang telah kamu tutup rapat. Memaafkan adalah membebaskan hatimu dari beban yang bukan lagi tanggung jawabmu.
Itu adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur bagaimana kamu merasa hari ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang yang melukaimu telah berbuat salah kepada dirinya sendiri, bukan kepadamu." Kalimat itu terasa ganjil di awal. Tapi jika kamu pahami, disitulah letak pembebasan sejati. Kamu menyadari bahwa perbuatan buruk seseorang tidak mendefinisikan nilaimu, melainkan mencerminkan kondisi batin mereka yang tidak damai. Dan karena itu, kamu tidak perlu membalas atau menuntut mereka berubah. Epictetus menegaskan, kamu tidak bisa mengubah perilaku orang lain. Kamu hanya bisa memutuskan apakah akan terus membiarkan perilaku itu merusak kedamaianmu. Ketika kamu memaafkan, kamu sedang mengatakan pada hidup, "Aku memilih damai, bukan dendam." Kamu menolak untuk menjadi cermin dari kebencian yang ditanamkan padamu. Kamu memilih untuk tetap lembut, meski dunia pernah membuatmu keras. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Ini adalah dua hal yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa memberi maaf berarti membuka kembali ruang bagi mereka yang telah menyakiti. Padahal tidak. Kamu bisa membuka pintu hatimu untuk melepaskan beban, namun tetap menutup pintu hidupmu, agar orang yang sama tidak masuk membawa badai yang sama. Memaafkan tanpa kembali adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Itu berarti kamu sudah cukup kuat untuk melepaskan tanpa kebencian, dan cukup sadar untuk tidak mengulangi luka yang sama dua kali. Kamu tidak lagi mencari permintaan maaf, karena kamu sudah menemukan pemahaman. Kamu tidak lagi menuntut keadilan, karena kamu tahu hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Marcus Aurelius menulis, "Yang terbaik bagi jiwa adalah bersikap seperti batu yang diterpa ombak, tetap berdiri dan menenangkan gelombang yang datang padanya." Begitulah hati yang telah memaafkan tanpa kembali. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi menuntut. Ia hanya berdiri, teguh dalam ketenangan. Di dunia modern, kita sering diajarkan bahwa closure datang dari pertemuan terakhir, dari percakapan yang jujur, dari air mata yang tuntas. Namun stoikisme mengajarkan bahwa closure sejati datang dari dalam dirimu sendiri, saat kamu berhenti menunggu sesuatu dari orang lain, dan mulai memberi penutupan itu kepada dirimu sendiri. Kamu menulis akhir kisahmu dengan pena kesadaran, bahwa tidak semua luka perlu dibalas, tidak semua kesalahan perlu diklarifikasi, dan tidak semua cinta perlu diperjuangkan sampai hancur. Ketika kamu bisa memaafkan tanpa kembali, kamu berhenti menjalani hidup sebagai reaksi, dan mulai menjalaninya sebagai pilihan. Pilihan untuk tetap lembut di dunia yang keras, untuk tetap mencintai meski pernah terluka, dan untuk tetap percaya pada kehidupan meski pernah dikhianati. Ada kebebasan yang luar biasa di sana, sebuah ruang hening di dalam dada, di mana kamu bisa menghela napas panjang tanpa beban, dan berkata pada masa lalu, "Terima kasih telah mengajariku, aku tidak membencimu lagi." Karena pengampunan bukan tentang mereka yang pergi, tetapi tentang dirimu yang akhirnya pulang ke kedamaianmu sendiri. Yang kuat tidak membalas, yang bijak tidak menyimpan dendam. Pelajaran 12. Ketika kamu tidak lagi mengejar, damai yang lahir dari keutuhan diri. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu berhenti berlari. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa apa yang kamu kejar tidak pernah benar-benar lari darimu. Itu hanya tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Kita diajarkan sejak kecil untuk terus mengejar sesuatu. Pencapaian, pengakuan, cinta, validasi, bahkan kedamaian. Kita membangun hidup seperti perlombaan tanpa garis akhir. Dan di setiap garis yang kita lewati, kita selalu menemukan satu hal baru untuk dikejar lagi. Hingga suatu hari, tubuhmu lelah, pikiranmu jenuh, dan hatimu mulai bertanya, "Untuk apa semua ini?" Marcus Aurelius pernah menulis, "Berhentilah menunggu masa depan yang lebih baik, karena masa depan itu sedang kamu hidupi saat ini." Kata-kata itu sederhana, tapi dalamnya seperti jurang yang menelan kesadaran manusia modern. Kita hidup seolah-olah kehidupan sejati ada di depan sana, setelah kita sukses, setelah kita dicintai, setelah kita diakui. Padahal kehidupan yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, di tengah semua kekurangan, keraguan, dan ketidaksempurnaan yang kamu miliki. Ketika kamu tidak lagi mengejar,
kamu mulai menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa kamu tidak pernah benar-benar kekurangan apapun. Kamu hanya tidak pernah berhenti cukup lama untuk menyadarinya. Kejaran tanpa henti membuat kita buta pada kesederhanaan hidup. Kita menukar waktu dengan ambisi, ketenangan dengan validasi, dan hubungan dengan pencitraan. Namun pada akhirnya, yang kita cari bukanlah lebih banyak, melainkan cukup. Cukup tenang, cukup berarti, cukup menjadi diri sendiri. Epictetus menulis, orang bebas adalah orang yang tidak bergantung pada hal yang tidak bisa ia kendalikan. Dan disitulah letak kedamaian sejati. Bukan ketika kamu memiliki segalanya, tetapi ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memilikinya. Kamu belajar berjalan tanpa beban. Kamu berhenti mencari dari luar apa yang hanya bisa kamu temukan di dalam. Kamu berhenti membuktikan diri kepada orang lain, karena kamu sudah berdamai dengan siapa dirimu sebenarnya. Kamu berhenti menuntut dunia mengerti hatimu, karena kamu sudah cukup mengenalnya sendiri. Kamu berhenti mengejar cinta yang tidak dibalas, karena kamu tahu cinta yang paling tulus bukanlah yang kamu minta, tetapi yang kamu berikan tanpa pamrih, termasuk kepada dirimu sendiri. Di titik itu, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Ia menjadi seperti sungai yang mengalir dengan tenang. Kamu berhenti melawan arus, dan mulai mengikuti arah alami kehidupan. Kamu tidak lagi berusaha memaksakan keadaan, karena kamu sadar bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu, dan apapun yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu genggam meski dengan segala daya. Seneca menulis, kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam. Dan alam di sini bukan hanya alam semesta di luar dirimu, tetapi juga alam batinmu sendiri. Ketika kamu hidup selaras dengan dirimu, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa pembuktian, maka setiap hari menjadi lebih ringan, setiap kesunyian menjadi damai, dan setiap kehilangan menjadi pelajaran, bukan kutukan. Kamu mulai memahami arti keutuhan diri, bahwa kamu tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapimu, karena kamu sudah utuh sejak awal. Bahwa kamu tidak membutuhkan pencapaian besar untuk merasa bernilai, karena keberadaanmu sendiri sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahwa kamu tidak perlu terus mengejar makna, karena makna itu muncul ketika kamu hidup sepenuhnya di saat ini. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menerima. Ketika kamu berhenti menuntut, kamu mulai memahami. Dan ketika kamu berhenti melawan hidup, kamu mulai mengalir bersamanya, bukan sebagai korban, tapi sebagai bagian dari keteraturan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, terimalah setiap hal yang datang padamu seolah-olah kamu yang memintanya. Itulah puncak dari kedewasaan spiritual seorang stoik. Menerima tanpa menyerah, berjalan tanpa mengejar, dan hidup tanpa takut kehilangan. Ketika kamu berhenti mengejar, bukan berarti kamu kehilangan arah. Kamu justru menemukannya. Karena, untuk pertama kalinya, arah itu tidak lagi datang dari keinginan, melainkan dari kesadaran. Kamu tidak lagi dikuasai oleh kebutuhan untuk menjadi sesuatu, melainkan tenang dalam menjadi seseorang. Dan di sanalah, akhirnya, kamu menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dibeli oleh waktu, tak bisa dirusak oleh kehilangan, dan tak bisa diambil oleh siapapun. Kedamaian yang lahir dari keutuhan diri. Berhentilah mengejar mereka yang tak menghargaimu. Mulailah menghargai dirimu, dan dunia akan tahu bagaimana memperlakukanmu. Dan di titik tenang itu, kamu tidak lagi bertanya siapa yang akan datang atau pergi. Kamu hanya duduk, tersenyum, dan berkata pelan pada hidupmu sendiri, "Aku sudah cukup."